Jika kalian menggunakan warna merah atau membawa apapun yang berwarna merah ke kampung ini, maka kalian akan dead. Jadi kampung ini tidak boleh ada warna merahnya. Setiap mereka menemukan apapun itu yang berwarna merah, maka segera warganya akan memusnahkan warna tersebut. Mereka juga kerap kali mendengar suara aneh dari dalam hutan terlarang. Menurut cerita, para warga dilarang melewati perbatasan dan juga menginjakkan kakinya ke hutan terlarang karena di sana terdapat monster mengerikan yang menggunakan jubah merah, di mana monster ini akan mengejar siapapun yang memiliki warna merah. Suatu hari ada dua orang pemuda dan seorang gadis tunanetra sedang duduk di taman. Salah seorang pemuda bernama Noah pergi mengambil sesuatu. Kemudian ia kembali sembari berbisik kepada temannya untuk tidak memberitahukan keusilannya ini. Ternyata Noah memberikan buah merah kepada Ivy. Ivy yang tak dapat melihat tidak tahu mengenai buah merah tersebut. Ia tampak senang dengan pemberian buah dari Noah ini. Dan benar saja, pada malam harinya, kampung mereka langsung didatangi monster jubah merah ini. Penjaga perbatasan mulai membunyikan lonceng sebagai pertanda bahaya. Para warga bersembunyi. Lucius sedang membantu warga lainnya bersembunyi. Beruntunglah ia sempat bersembunyi juga. Ivy mengira yang datang itu Lucius untuk menolongnya bersembunyi. Padahal itu monster berjubah yang sudah berada di dalam rumahnya. Namun saat monster hendak menangkap Ivy, Lucius datang. Dan kira-kira apa yang akan terjadi kepada mereka berdua ini guys? Kita bakal lanjutkan di next video. Malam itu desa anti warna merah ini didatangi oleh monster mengerikan yang telah melahap hewan peliharaan mereka. Setelah serangan tersebut, para warga yang kembali dari tempat persembunyian melihat hewan-hewan mereka telah habis dikuliti oleh monster jubah itu. Keesokan paginya, beberapa warga pergi ke hutan, memberikan sebuah sesajian untuk monster jubah dan berharap monster ini tidak lagi mengganggu warga beserta isinya. Di sisi lain, tampak Noah mendatangi rumah Lucius yang tiba-tiba menikam perutnya menggunakan tiup. Ternyata Noah ini cemburu karena Lucius tampak semakin dekat dengan Ivy. Saat di rumah, kedua orang tua Noah melihat tangannya penuh dengan sirup koko pandan. Berita dengan cepat menyebar di kampung. Mendengar kabar buruk ini, Ivy lalu bergegas ke rumah Lucius. Melihat keadaannya yang sudah terkapar bersimbah sirup koko pandan, ia lalu mendatangi Noah yang kala itu sudah berada di kantor polisi. Merasa kecewa, Ivy pun memberikan jurus 1000 tangan wanita kepada Noah. Kondisi Lucius kini semakin memburuk. Ia hanya dapat disembuhkan dengan sebuah ramuan yang mana bahannya ini berada di hutan terlarang. Ivy pun meminta izin kepada sang ayah untuk mencarinya. Dengan berat hati, sang ayah pun memberikan izin kepada Ivy. Akankah ia berhasil menolong cintanya ini? Kita lanjutkan di next video. Wanita tunanetra ini berada di hutan terlarang sendirian demi mencari obat untuk sang kekasih. Ia rela mempertaruhkan nyawanya sendiri. Saat di tengah hutan, Ivy tiba-tiba terjatuh ke dalam sebuah lubang jebakan. Ia berusaha untuk naik ke atas lubang dengan berpegangan pada akar pohon. Saat dirinya berhasil keluar, Ivy merasakan bahaya. Dan ternyata benar saja, monster itu telah berada di belakangnya. Bergegas ia lari menjauhi si monster. Ivy terpikirkan untuk menjebak monster itu masuk ke dalam lubang tadi. Dan dirinya pun berhasil membuat monster itu masuk ke dalam lubang jebakan. Ternyata monster itu adalah Noah yang kabur dari sel tahanan melalui lubang bawah tanah yang menyambung ke tempat penyimpanan kostum monster merah ini. Noah yang mendengar Ivy pergi ke hutan demi menyelamatkan Lucius pun lalu berpikir untuk menggagalkan misi Ivy agar ia tak dapat menyelamatkan Lucius. Abang, cemburuan amat sih. Ternyata selama ini ayah Ivy sudah mengetahui tentang rahasia ketua yang sengaja membuat kostum dan rumor monster ini agar para warga tetap berada di desa dan tak pergi meninggalkan desa. Ini dilakukan oleh leluhur mereka untuk menjaga popularitas warga desa tersebut. Ivy yang sudah mengetahui rahasia itu kini pergi ke perbatasan dan berhasil keluar. Lalu ia meminta pertolongan kepada seseorang agar memberikannya obat untuk kekasihnya yang terluka ini. Setelah mendapatkan obat itu, Ivy pun kembali ke desa dengan selamat dan memberikan obat itu ke Lucius. Bagaimana dengan nasib Noah? Ya, seperti itulah orang jahat mati sia-sia dalam lubang jebakan itu. Oke, sampai jumpa di next film lainnya. Jangan lupa untuk terus follow akun ini. Bye!